Saudara, kali ini, Lensa Humas Nabire mendapat sebuah kiriman dari Kabupaten Paniai, berisi sebuah buku berjudul Meraih Hidup Baru, yang mana isinya ditulis tentang biografi seorang tokoh pemuda, tokoh pemerintah asal Kabupaten Paniai, bernama Menase Pigai. Lensa Humas Nabire tertarik untuk membuat sebuah resensi secara singkat. Mengapa? Karena hal ini sejalan dengan semangat Bapak Bupati menyekolahkan generasi pinggiran di daerah-daerah terisolir untuk dapat sekolah di ibu kota provinsi Papua Tengah, tepatnya di Nabire. Intinya yang kami mau angkat adalah bahwa gerakan gemar membaca sangat penting di era media sosial, karena sesuatu yang kita baca di atas kertas mudah diingat dan bisa disimpan untuk dipakai kapan kita membutuhkannya. Selamat mengikuti, dan kami harapkan Anda boleh memberi tanggapan setelah menonton sampai selesai. Budaya membaca. Sejak muncul media sosial atau medsos, orang sudah pemalas baca koran, baca buku, apalagi nonton televisi atau membaca buku pelajaran. Buku, televisi, koran semua sudah pindah ke handphone. Sungguh nyaris, tetapi inilah sebuah fakta yang sedang kita alami bersama. Sekalipun demikian, di beberapa negara di dunia, sudah ada keputusan untuk tetap budayakan membaca dan menghindari media sosial lainnya. Pendeta Beni Pito Pigai dalam buku biografi Menase Pigai yang berjudul Meraih Kehidupan Baru, secara implisit mengajak pembaca perlu meniru beberapa negara yang mengedepankan budaya membaca, karena dengan membaca pengetahuan seseorang semakin bertambah sambil menghindari copy-paste dan bisa menghargai hasil karya orang lain dengan menyebut sumber-sumber informasi yang jelas. Negara-negara yang dimaksud Tuan Pendeta Beni Pigai ada 5 negara yaitu Finlandia, Belanda, Swedia, Australia, dan Jepang. 1. Finlandia. Finlandia tercatat sebagai salah satu negara yang menjadikan kegiatan membaca sebagai budaya. Kegiatan tersebut didukung oleh 738 perpustakaan yang terbagi menjadi perpustakaan umum dan perpustakaan universitas di seluruh Finlandia. Belum termasuk 140 perpustakaan keliling yang melayani masyarakat yang berada di perdesaan atau kota-kota kecil. Jumlah tersebut tidak bisa dibilang kecil apabila melihat jumlah penduduk Finlandia yang pada 2019 tercatat sebanyak 5,518 juta jiwa. Budaya membaca di Finlandia diwariskan turun-temurun melalui dongeng sebelum tidur. Selain memperkenalkan budaya membaca sejak dini, dongeng sebelum tidur juga bertujuan membentuk karakter positif pada anak. Dukungan pemerintah Finlandia terhadap budaya membaca juga tercermin dari pemberian bingkisan paket perkembangan anak kepada keluarga yang baru memiliki bayi. Selain keperluan bayi seperti pakaian dan mainan, di dalamnya terdapat buku bacaan untuk orang tua beserta bayinya. Sementara itu, sistem pendidikan di Finlandia ikut menumbuhkan budaya membaca lewat tugas membaca 1 buku dalam sepekan. Kemudian yang tak kalah menarik adalah tidak adanya alih suara untuk program televisi berbahasa asing untuk meningkatkan kemampuan membaca cepat masyarakat Finlandia, terutama anak-anak. 2. Belanda. Sama seperti Finlandia, Belanda menjadi salah satu negara yang menumbuhkan budaya membaca sejak dini. Bayi-bayi yang ada di Belanda ketika berusia 4 bulan otomatis mendapatkan formulir keanggotaan perpustakaan umum. Formulir keanggotaan yang dikirimkan ke rumah masing-masing bayi itu juga dilengkapi dengan seperangkat buku bacaan untuk bayi dan orang tuanya. Setelah formulir diisi dan diberikan ke petugas perpustakaan umum, barulah orang tua bisa mengajak bayinya dan meminjam buku secara cuma-cuma. Sebagai catatan, keanggotaan perpustakaan tersebut berlaku sampai dengan usia anak menginjak 18 tahun. Adapun, sistem pendidikan di Belanda berupaya menumbuhkan minat baca anak-anak lewat kewajiban membaca buku setiap pagi sebelum mengawali pelajaran dan sore hari sebelum pulang. Selain itu, sekolah-sekolah di Belanda juga membuat agenda rutin kunjungan ke perpustakaan umum. Terdapat 763 perpustakaan umum di Belanda untuk melayani penduduk sebanyak 17,6 juta jiwa.
Kemudian, ada pula The National Voorleesdagen atau Pekan Membaca Nasional yang diadakan sekali dalam setahun selama 10 hari pada bulan Januari-Februari yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat di seluruh penjuru negeri kincir angin. Selain mengumumkan 10 buku terbaik tahunan, Pekan Membaca Nasional juga menjadi momentum masyarakat untuk mendapatkan buku-buku baru secara cuma-cuma dengan menukarkan buku lamanya. 3. Swedia. Tak jauh berbeda dengan Finlandia, Swedia yang termasuk dalam negara-negara Skandinavia memberikan buku bacaan dalam paket bingkisan kepada keluarga yang baru memiliki bayi. Tentu tujuannya adalah menumbuhkan budaya membaca sejak dini. Tingginya minat membaca masyarakat Swedia terlihat dari ramainya perpustakaan umum yang tersebar di sejumlah titik keramaian seperti pusat perbelanjaan dan stasiun kereta api. Di Stockholm saja terdapat 51 perpustakaan umum untuk melayani penduduk yang jumlahnya hanya 2,3 juta jiwa. Jumlah buku yang bisa dipinjam setiap orang mencapai 50 buku dengan lama waktu peminjaman selama 6 pekan. Bukan jumlah yang sedikit dan waktu yang sebentar dibandingkan dengan perpustakaan umum di Indonesia. Masyarakat Swedia juga punya budaya yang unik terkait dengan membaca. Mereka senang meninggalkan buku yang sudah selesai dibaca di tempat tertentu dengan catatan kecil bertuliskan, "Apakah kamu mau membaca buku ini?" Tujuannya sangat mulia, berbagi ilmu lewat buku yang nantinya akan dibaca orang lain. Budaya tersebut dalam perkembangannya terus menyebar keluar Swedia setelah aktris asal Inggris, Emma Watson mempopulerkan gerakan Bokfairies lewat tagar Bokfairies di akun Instagramnya. Gerakan tersebut mengajak orang-orang untuk memberikan buku secara gratis dengan cara menaruh buku di tempat yang gampang ditemukan, contohnya di bangku taman atau halte bus. 4. Australia. Salah satu upaya Australia untuk menumbuhkan budaya membaca sejak dini juga dilakukan lewat pemberian buku dalam paket bingkisan untuk keluarga yang baru memiliki bayi. Hal tersebut pertama kali diimplementasikan oleh negara bagian New South Wales pada Januari 2019 yang kemudian diikuti oleh negara bagian Victoria pada Juli 2019. Adapun, jauh sebelumnya terdapat program tantangan membaca atau Reading Challenge untuk memotivasi orang tua menanamkan budaya membaca dalam keluarga, khususnya anak-anak. Ada beberapa program Reading Challenge yang bisa diikuti, seperti 1000 Books Before School, program tantangan membaca untuk anak usia 0-5 tahun dengan ketentuan harus menyelesaikan target membaca sebanyak 1000 buku sebelum usia anak menginjak 5 tahun. Tujuannya sangat mulia, berbagi ilmu lewat buku yang nantinya akan dibaca orang lain. Selain itu, ada pula program tantangan membaca tahunan, yaitu Premier's Reading Challenge. Program ini diperuntukkan untuk anak usia 0-15 tahun. Buku yang harus dibaca untuk program ini judulnya sudah ditentukan dengan target selesai selama 4 bulan. Tujuan dari adanya program-program tersebut adalah meningkatkan kunjungan perpustakaan umum yang dibangun oleh pemerintah di seluruh penjuru negeri. Perpustakaan yang menyediakan berbagai fasilitas dan kegiatan pendukung itu jumlahnya mencapai 1.631 unit, belum termasuk ruang baca dengan ukuran lebih kecil dan perpustakaan bergerak. Kemudian ada pula kegiatan home reading atau membawa pulang buku dari sekolah untuk dibacakan menjelang tidur dan program Australian Reading Hour. Melalui program tersebut, orang tua diminta untuk meluangkan waktunya selama 1 jam khusus untuk membaca atau membacakan buku kepada anak-anak. Terakhir yang tak kalah menarik adalah jumpa penulis atau kegiatan Meet the Readers dan Book Week Parade di sekolah-sekolah negeri Kanguru sebagai bentuk apresiasi terhadap minat baca anak-anak. Sekilas kebiasaan ini seperti merugikan toko buku karena pengunjung datang hanya untuk membaca, tidak untuk membeli. Namun, faktanya tidak demikian. Kedatangan pengunjung untuk Tachiyomi berbanding lurus dengan penjualan buku lantaran masyarakat Jepang punya kecenderungan membeli bacaan lain selain buku yang mereka baca di toko buku. Kemudian pemerintah Jepang juga menyediakan perpustakaan umum dengan berbagai fasilitas pendukung seperti Wi-Fi, komputer, dan ruang baca yang nyaman. Saat ini, terdapat 3.106 perpustakaan umum di Jepang, termasuk 62 perpustakaan prefektur, 2.433 perpustakaan kota, 610 perpustakaan kota, dan 1 perpustakaan daerah.
Kemudian ada pula kegiatan home reading atau membawa pulang buku dari sekolah untuk dibacakan menjelang tidur dan program Australian Reading Hour. Melalui program tersebut, orang tua diminta untuk meluangkan waktunya selama 1 jam khusus untuk membaca atau membacakan buku kepada anak-anak. Terakhir yang tak kalah menarik adalah jumpa penulis atau kegiatan Meet the Writers dan Book Week Parade di sekolah-sekolah negeri Kamuru sebagai bentuk apresiasi terhadap minat baca anak-anak. Kembali ke buku biografi Manase Pigai, Meraih Kehidupan Baru, berukuran 12x19 dengan jumlah halaman 138 yang dicetak bulan Desember 2021 ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama dengan subjudul Allah Menciptakan Manusia dengan Maksud dan Tujuan. Bab kedua, Pendidikan adalah Harapan Masa Depan. Bab ketiga, Hidup Perlu Dirasakan, Dinikmati, dan Disyukuri. Bab keempat, Bersama Masyarakat. Bab kelima, Hidup di Luar Kemuliaan Allah. Dan bab keenam yaitu, Hidup Baru Bersama Yesus Kristus. Di awal prakata, Pendeta Benny Pigai menulis, tidak banyak pihak yang memberikan perhatian pada kemunculan tokoh-tokoh lokal, baik tokoh lokal memulai karir, saat mencapai kesuksesan, maupun sikap pengorbanan dan pelayanan yang diberikan dalam masyarakat yang bersangkutan. Selalu saja dianggap tokoh-tokoh lokal sebagai orang nomor 2, dianggap belum teruji dan selalu dianggap masih terbelakang. Sementara dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, tokoh-tokoh lokal ini selalu berperan penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Oleh sebab itu, dengan semangat budaya menulis yang digagas oleh Bapak Pendeta Benny Giai, dirinya tergerak hati untuk mengangkat tokoh-tokoh lokal dalam bentuk biografi buku yang tidak mungkin dan tidak akan pernah dilirik oleh penulis-penulis lain. Pendeta Benny Pigai menulis, tokoh seperti Manase Pigai atau tokoh-tokoh lain perlu dihargai agar masyarakat luas bisa mengenal mereka, perjuangan mereka, amal bakti mereka, hasil karya mereka dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat dan juga dalam kegiatan-kegiatan politik dan pemerintahan. Dengan demikian, kaderisasi dan masa depan bangsa ini tetap terawat dan berlanjut sampai akhir zaman. Buku ini patut dibaca oleh semua kalangan, terutama oleh kalangan milenial yang zaman sekarang mendewakan media sosial yang sudah semakin hari melupakan dunia kampus atau dunia pendidikan, dan setiap hari tertimpa dengan bencana berita-berita hoax yang telah mematikan segala daya kemampuan yang Tuhan kasih untuk bangkit berdiri di dunia nyata. Buku ini patut dibeli dan patut dibaca agar menjadi referensi yang berharga untuk mengenal tokoh-tokoh lokal yang telah mulai bangkit berdiri dari alam budaya mereka sambil menapaki hidup baru dalam nama Yesus Kristus. Demikian sedikit resensi buku dari lensa Humas Nabire yang kami angkat terkait dengan program Bapak Bupati di bidang pendidikan dengan mencari dan mengumpulkan generasi suku-suku terasing disekolahkan di kota Nabire, agar kemudian hari berguna bagi dirinya, keluarganya dan dusun pinggiran kota di mana saja mereka berasal.